Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang makna hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, mengaitkan makna iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membentuk kepribadian yang lebih baik melalui pemahaman akan hari akhir. Yang ketiga, menunjukkan contoh jenis-jenis hari akhir. Kematian memberikan peringatan kepada manusia bahwa semua makhluk hidup suatu saat akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Tidak ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datangnya waktunya semua yang ada di alam semesta ini hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Ya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita pelajari bersama materi berikut. Apa yang akan kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama, pengertian beriman kepada hari akhir, dan yang kedua, jenis dan tanda-tanda hari akhir. Beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia dan segala isinya akan berakhir, dan semua manusia akan dibangkitkan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Di hari itu, setiap amal perbuatan manusia akan diperhitungkan sebagai dasar balasan berupa surga atau neraka. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima dalam ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Kemudian pentingnya beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Mengingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kemudian, mendorong amal kebaikan, yaitu seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak karena menyadari adanya pertanggungjawaban di akhirat. Yang ketiga, mencegah perbuatan maksiat. Keyakinan terhadap hukuman di akhirat dapat menahan seseorang dari melakukan dosa. Kemudian, adapun jenis-jenis hari akhir dalam ajaran Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, hari kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat kecil merujuk pada peristiwa kehancuran skala kecil yang menandai akhir kehidupan seseorang atau kelompok tertentu. Contohnya, kematian seseorang, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 185 yang terjemahannya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Kemudian yang kedua ada hari kiamat kubra. Hari kiamat kubra ini adalah kiamat besar. Kiamat besar adalah kehancuran total alam semesta yang menandai berakhirnya kehidupan di dunia dan awal kehidupan di akhirat. Dalam peristiwa ini, semua makhluk akan mati, kemudian dibangkitkan kembali untuk menghadapi hisab. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya terompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil.
Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung. Namun, yang perlu dihitung-hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Persiapan itu tentunya bukan tabungan harta dan materi, tetapi berupa tabungan amal ibadah dan amal saleh. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Kemudian ada tanda-tanda kecil terjadi hari akhir. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Yang ketiga, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Adapun tanda-tanda kiamat besar, yang pertama yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Dan empat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, munculnya binatang yang melata di bumi. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, apakah kalian masih lalai dalam melakukan ibadah dan berbuat kebaikan? Semoga setelah mempelajari ini, kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikannya. Adapun kesimpulan tentang materi tadi, yaitu beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim dengan memahami jenis-jenis dan tanda-tandanya. Kita diingatkan untuk senantiasa memperbaiki amal perbuatan dan bersiap menghadapi hari bertanggung Dan setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 57. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang siap menghadapi hari akhir dengan amal kebaikan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan memudahkan kalian dalam memahami materi yang akan diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.